Dunia permotoran di Indonesia selalu menarik untuk kita bahas. Hal ini karena perkembangan otomotif di Indonesia merupakan salah satu yang paling cepat berkembang. Hampir setiap tahun selalu dibanjiri dengan produk-produk baru untuk memanjakan konsumen Indonesia. Nah, berbicara mengenai brand sepeda motor, di Indonesia sendiri masih dikuasai oleh pabrikan asal Jepang. Dan yang paling sukses di antara semua pabrikan, tentu saja adalah Honda. Pabrikan berlogo sayap mengepak ini merupakan raksasa penguasa pasar roda dua tanah air. Hal ini dibuktikan melalui penjualan Honda yang menguasai hampir 75% dari seluruh penjualan motor di Indonesia. Sebuah angka yang fantastis, karena pemain motor di Indonesia jumlahnya tidaklah sedikit. Selain Honda, tentu ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, VR, Vespa, BMW, KTM, TVS, Harley Davidson, Ducati, Benelli, Kymco, Minerva, Kenzen, dan masih banyak yang lainnya. Artinya dengan banyaknya pabrikan motor di Indonesia, namun Honda mampu menguasai hampir 75%, ini sangatlah luar biasa sekali. Lalu bagaimana Astra Honda Motor bisa sampai sebegitu mendominasi seperti itu? Sangat unik memang kalau kita berbicara mengenai masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal memilih kendaraan. Banyak faktor yang mereka pertimbangkan sebelum meminang sebuah kendaraan, antara lain, pertama adalah brand. Pasar Indonesia secara kultural sudah Japan-minded. Produk buatan Jepang juga disukai karena layanan after sales yang memadai, harga yang bersaing, serta besarnya nama perusahaan. Secara umum, di kepala masyarakat Indonesia sudah tertanam bahwa produk buatan Jepang merupakan yang terbaik dibandingkan buatan negara lain. Sedang secara khusus, motor Honda diminati karena kebesaran nama merek itu sendiri. Yang kedua, orang Indonesia cenderung lebih ke merek dan model yang sedang digandrungi. Jadi semakin banyak orang membeli sebuah produk, artinya produk tersebut bagus dan terpercaya. Bak bola salju, hal ini berlaku untuk produk-produk Honda. Yang ketiga, Honda memiliki line up produk yang lengkap. Berbagai tipe dan harga lengkap dimiliki oleh Astra Honda Motor. Bahkan, motor berkapasitas 110 cc pun masih mereka miliki di saat pabrikan lain mulai meninggalkan. Dengan hal ini, sehingga lebih banyak konsumen yang bisa diambil. Selanjutnya, dan rasa ini yang tergolong penting, karena harga jual kembali yang tinggi. Harga jual kembali yang tinggi tentu saja dikarenakan banyak peminat terhadap produk tersebut, sehingga harga bisa terus konsisten. Sementara yang menjadikan banyak peminat, tentu karena poin yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi semua ini semacam ekosistem Honda yang dibangun sejak lama dan tidaklah mudah. Betul memang, Honda merupakan pabrikan kendaraan roda 2 terbesar di Indonesia saat ini. Tapi, pencapaian tersebut membutuhkan perjuangan yang konsisten selama puluhan tahun. Mari kita coba flashback ke belakang, di mana Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat itu PT Federal Motor hanya merakit komponen-komponen yang diimpor secara terpisah dari Jepang alias CKD. Jumlah produksi pada tahun itu hanya mencapai 1.500 unit saja. Namun setiap tahun terus berkembang, dan pada 1981, PT Federal Motor berhasil memproduksi motor sebanyak 1 juta unit. Seiring dengan penerimaan pasar yang bagus, akhirnya mereka mendirikan pabrik keduanya di Pekangsaan dan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2 juta unit pada tahun 96. Lalu pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan lainnya merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. Empat tahun berselang, mereka mendirikan pabrik ketiganya di Cikarang hingga meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 3 juta per tahun. Lalu pada tahun 2010, Astra Honda Motor memperkenalkan One Heart atau satu hati sebagai filosofi perusahaan sebagai cerminan hubungan yang mendalam antara pengendara dan sepeda motornya.
Berkomitmen untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, di tahun 2011, Honda menerapkan secara bertahap teknologi full injection PCM-FI pada seluruh sepeda motornya. Lalu pada tahun 2013, Honda hanya memproduksi motor berteknologi injeksi saja. Dengan terus meningkatnya permintaan pasar, di tahun 2014, PT Astra Honda Motor membangun pabrik keempat mereka di Karawang dan menjadikan produksi mencapai 5,3 juta per tahun pada tahun 2015. Di tahun yang sama, Astra Honda Motor berhasil mencatatkan produksi motor yang ke-50 juta dan merupakan prestasi pertama di industri otomotif roda 2 tanah air, bahkan yang tertinggi di tingkat ASEAN. Selain itu, Astra Honda Motor juga mulai memasarkan berbagai model big bike-nya Honda dengan layanan premium melalui jaringan Big Wing Honda. Dengan semakin kompetitifnya produksi PT Astra Honda Motor, di tahun yang sama mulai mengekspor Honda Beat ke Filipina. Dan ekspor ini hingga kini telah merambah ke mancanegara Asia, bahkan Amerika. Dan pada 2019 yang lalu, PT Astra Honda Motor memperkenalkan produk berbasis teknologi listrik lewat PCX Electric sebagai jawaban atas tren elektrifikasi motor masa depan. Nah, dari sederet penjabaran di atas, jelas sudah bahwa dominasi Honda dibangun dengan perjuangan dan dedikasi yang tinggi secara konsisten selama bertahun-tahun. Tentu dengan tetap menjaga kualitas produk mereka. Tak ayal kalau brand Honda menjadi pilihan banyak konsumen di Indonesia saat ini. Namun bukan berarti brand lain yang ada di Indonesia kurang bagus. Karena secara kualitas produk, rata-rata pabrikan motor yang ada di Indonesia sudah memiliki kualitas yang sama baiknya. Nah, demikian tadi adalah sekelumit penjabaran mengapa Honda begitu mendominasi penjualan motor di tanah air. Silahkan tulis di kolom komentar, apa pendapat kamu mengenai motor Honda di tanah air.